Baiklah, pertama saya akan perkenalkan diri saya. Saya bernama Herianto Balintus Pratama, mahasiswa Ilmu Pemerintahan Untan angkatan 2021. Dan di sini dengan adanya video ini adalah sebagai bentuk daripada pemenuhan nilai UAS Ekologi Pemerintahan. Jadi di sini saya akan menjelaskan sebuah artikel yang berjudul Polda Penggembos Tambang Emas bahas masalah peti di Kalbar. Dan saya akan menjelaskan dan menganalisis menurut pendapat saya dan hubungannya di dalam pemerintahan. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu peti. Peti merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa izin dan terkadang dilakukan pada wilayah baik itu perairan dan juga daratan. Dan hal tersebut dilakukan dengan tanpa adanya izin yang diberikan oleh pemerintah. Baiklah, sekarang kita akan bahas beberapa hal terkait dengan peti ini dan juga beberapa dampaknya yang juga dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar dan juga pemerintah. Jadi seperti yang kita ketahui, peti yaitu kegiatan pertambangan yaitu sudah pasti merugikan ya, di balik sisi yang dapat menghasilkan uang dan juga membuat perekonomian menjadi lebih baik. Jadi salah satu dampak buruknya daripada peti itu sendiri, salah satu contohnya adalah yang dilakukan masyarakat pada wilayah daerah aliran sungai. Yaitu hal tersebut seperti yang kita lihat di Kalbar ini sendiri, bahwa banyak daerah aliran sungai seperti Sungai Kapuas itu sedikit atau lebih banyak menjadi lebih keruh daripada sebelumnya saat tidak ada pertambangan emas. Dan juga seperti yang kita lihat bahwa pada wilayah daratan yaitu dengan cara mensemprot itu dapat merusak lingkungan dan juga menciptakan erosi kepada tanah-tanah yang ada dan juga mengganggu resapannya air. Jadi hal tersebut seperti yang kita lihat dan juga kandungan yang digunakan seperti merkuri dan lain-lain yang merupakan limbah kimia itu dapat merusakkan air yang ada di suatu tempat tersebut. Jadi masyarakat itu dapat terganggu dengan adanya hal tersebut. Dan juga jika kita melihat lebih jauh yaitu dampak yang akan terjadi kepada pemerintah, yaitu di sini pemerintah merupakan mendapat kerugian seperti kerugian material dan juga hal-hal lainnya. Salah satu contohnya yaitu seperti yang kita tahu di dalam undang-undang kita bahwa memang pemerintah mempunyai hak ya untuk dapat mengambil pajak dari seperti kegiatan-kegiatan pertambangan itu sendiri. Dan juga dengan adanya pertambangan-pertambangan emas ilegal ini membuat pemerintah tidak mendapatkan pajak yang seharusnya diterima oleh mereka. Jadi hal tersebut merupakan suatu kerugian yang didapat oleh pemerintah itu sendiri. Dan juga di dalam beberapa prosesnya, yaitu dalam pemberian izin dan juga proses wilayah-wilayah yang memang seharusnya dilakukan pertambangan, kerap kali terjadi adanya kesulitan dalam masyarakat untuk melakukan perizinan tersebut. Jadi masyarakat lebih memilih untuk melakukan pertambangan tersebut dengan cara yang ilegal. Dan di dalam artikel ini juga setelah saya baca bahwa memang gubernur yaitu Sutarmiji juga mengusulkan dan juga memberikan wadah yaitu usulan kepada Kementerian ESDM untuk memberikan WPR dan juga IPR kepada beberapa daerah, yaitu WPR yaitu wilayah pertambangan rakyat dan juga IPR yaitu izin pertambangan rakyat. Dan juga dengan hal ini dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan pertambangan yaitu dengan cara yang legal dan juga saling menguntungkan kedua belah pihak yaitu antara masyarakat dan juga pemerintah. Dan hal ini haruslah dapat dimaksimalkan oleh pemerintah kita dan juga di daerah-daerah juga, dan harus mendapatkan dukungan oleh kepala daerah masing-masing seperti bupati, wali kota. Jadi semuanya harus memiliki runtunan yang sinkron dan juga koordinasi yang penting. Jadi dalam suatu ide dan juga gagasan ini terkait WPR sudah mendapat
beberapa keberhasilan ya, contohnya seperti di wilayah Ketapang dan Kapuas Hulu yang sudah mendapatkan surat izin untuk WPR, tetapi masih dalam suatu proses yang lebih lanjut lagi oleh pemerintah daerah. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dampak yang didapati oleh pemerintah, yaitu seperti kerugian dan juga kerugian kepada masyarakat itu sendiri yang suatu saat jika dibiarkan akan menjadi bumerang kepada pemerintahan itu sendiri karena dianggap tidak mampu untuk mengatasinya. Jadi dengan adanya hal tersebut memang seharusnya pemerintah melakukan hal yang terbaik, yaitu memberikan solusi kepada masyarakat, sosialisasi dan juga pemberian pemahaman yang lebih lanjut agar mereka dapat mengerti bahwa yang mereka lakukan merupakan ilegal dan melanggar peraturan. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan terkait analisis saya dan dampak yang terjadi kepada pemerintahan kita. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Selamat malam.